Tiga. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman dan Pak Bambang Wibowo. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan bab e-commerce dengan subbab digital markets dan digital goods. Kami kelompok 9 beranggotakan saya sendiri, Ricardo Anggara Tony Putra, dengan nomor NPM 2003-25734, dan ada IGD Bagus Adi Karbana dengan nomor NPM 2003-25727, dan yang ketiga ada FX Adimas Aji Nugraha dengan nomor NPM 2003-25724, dan yang keempat ada Eka Jawata Dharma dengan nomor NPM 2003-25720, dan yang terakhir ada Andreas Henrico Capistrano Eugenius dengan nomor NPM 2003-25696. Inilah anggota kelompok kami. Say hi dong guys di kamera. Nextnya, learning objective. Dalam bab ini kami akan membahas ada 4 learning objective. Yang pertama, ada e-commerce dan internet. Yang kedua ada e-commerce, business and technology. Dan yang ketiga ada mobile digital platform and mobile e-commerce. Dan yang keempat ada building and e-commerce presence. Selanjutnya, teman saya Deva Karbana akan menjelaskan tentang e-commerce dan internet. Baik, LO yang pertama itu ada e-commerce and internet. Apa itu e-commerce? E-commerce yang atau biasa kita sebut electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya melalui televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Tentunya, apa itu manfaat e-commerce? Perkembangan industri e-commerce di Indonesia sangat cepat. Dengan banyaknya pelaku bisnis online, tentunya bertanya-tanya apa manfaatnya e-commerce. Ya, berikut adalah manfaatnya. Yang pertama ada jangkauan yang luas, yang kedua tidak dibatasi oleh waktu, yang ketiga biaya yang lebih murah, yang keempat tidak perlu stok barang sendiri, yang kelima ada kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman, yang keenam mampu mempelajari kebiasaan pelanggan, dan yang terakhir ada kerja dari manapun. Sebenarnya ada beberapa jenis-jenis e-commerce. Yang pertama itu ada business to business. Kedua ada business to consumer, yang ketiga ada consumer to consumer, yang keempat ada consumer to business, dan yang kelima ada business to public administration. Next. Baik, mengapa e-commerce berbeda? Yang pertama, e-commerce berada di mana-mana. Ini memungkinkan untuk berbelanja dari desktop, rumah, kantor, atau bahkan mobil menggunakan smartphone. Artinya ada memiliki jangkauan global, yaitu transaksi yang melintasi batas budaya nasional bahkan internasional. Tentunya ada standar universal. Fitur yang tidak biasa dari teknologi e-commerce adalah standar teknis internet. Oleh karena itu, standar teknis untuk melakukan e-commerce adalah standar universal. Tentunya ada kekayaan informasi yang mengacu pada kompleksitas dan isi pesan. Tentunya interaktivitas, yaitu memungkinkan komunikasi antara dua arah antar pedagang dan konsumen. Yang selanjutnya ada kepadatan informasi, yaitu mengurangi pengumpulan informasi, penyimpanan, pemrosesan, dan biaya komunikasi, sementara sangat meningkatkan mata uang, akurasi, dan ketepatan waktu serta informasi. Ada personalisasi yang juga memungkinkan penyesuaian atau mengubah produk pelayanan yang dikirim berdasarkan preferensi pengguna atau perilaku sebelumnya. Dan yang terakhir ada teknologi sosial, yaitu perkembangan menjadi jauh lebih sosial dengan memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi dengan teman-teman dalam bentuk konten, teks, video, musik, bahkan sampai foto. Next. Selanjutnya, pasar digital barang digital di pasar global. Yang pertama itu ada internet telah menciptakan pasar digital di mana jutaan orang di seluruh dunia dapat bertukar informasi dalam jumlah besar secara langsung, instan, dan gratis. Akibatnya, internet telah mengubah cara perusahaan untuk menjalankan bisnis dan meningkatkan jangkauan global mereka. Yang kedua, di pasar digital, konsumen dan pemasok dapat melihat harga yang dikenakan untuk barang, dan dalam pengertian itu, pasar digital dikatakan lebih transparan daripada pasar tradisional. Ya, ada pasar digital baru ini dapat mengurangi atau meningkatkan biaya peralihan, tergantung pada sifat produk atau layanan yang dijual.
dan mereka dapat menyebabkan beberapa penundaan tambahan dalam kepuasan. Selanjutnya ada barang digital. Barang digital merupakan barang yang dapat dikirimkan melalui jaringan digital. Selanjutnya ada saat ini produk dikirimkan sebagai aliran atau unduhan digital, sementara produk fisiknya mengalami penurunan penjualan. Selanjutnya, pasar digital sangat fleksibel dan efisien karena beroperasi dengan pengurangan biaya pencarian dan transaksi, biaya menu yang lebih rendah, biaya perdagangan yang mengubah harga, serta diskriminasi harga yang lebih besar, dan kemampuan untuk mengubah harga secara dinamis berdasarkan kondisi pasar. Dan yang terakhir, dampak internet di pasar untuk barang-barang digital. Semacam ini sangat revolusioner dan kita melihat hasilnya di sekitar kita setiap hari. Oke, selanjutnya ada contoh video dari kelompok yang kita pilih, yaitu e-commerce Amazon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andres Capistrano. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai LO 10.2, mengenai e-commerce, bisnis, dan teknologi. E-commerce adalah kombinasi menarik dari model bisnis dan teknologi informasi baru. Di dalamnya terdapat jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, bisnis ke konsumen adalah perdagangan elektronik melibatkan produk retail dan layanan untuk pembeli individu. Barnes dan Noble.com yang menjual buku, perangkat lunak, dan musik kepada konsumen individu adalah contoh dari e-commerce B2C. Yang kedua, bisnis ke bisnis atau B2B adalah perdagangan elektronik melibatkan penjualan barang dan jasa di antara bisnis. Situs web Camp Connect untuk membeli dan menjual bahan kimia dan plastik adalah contoh dari e-commerce ini. Dan yang terakhir ada konsumen ke konsumen atau C2C adalah perdagangan elektronik yang melibatkan konsumen melakukan proses penjualan langsung ke konsumen. Misalnya eBay, situs lelang web raksasa, memungkinkan orang menjual barang ke konsumen lain dengan melelang barang dagangan mereka ke penawaran tertinggi atau dengan harga tetap. Baik, next. Selanjutnya ada model bisnis e-commerce. Yang pertama ada portal. Portal adalah pintu gerbang ke web dan sering didefinisikan sebagai situs yang ditetapkan pengguna sebagai halaman beranda mereka. Beberapa definisi portal termasuk mesin pencari seperti Google dan Bing. Portal menghasilkan pendapatan sekitar 8,5 miliar dolar. Yang kedua ada e-tailer. Pada dasarnya retail adalah kegiatan usaha dalam menjual berbagai ragam barang maupun jasa. Barang tersebut bisa berupa barang konsumsi, langsung maupun tidak. Toko retail online sering disebut e-tailers, tersedia dalam berbagai ukuran, dari yang raksasa seperti Amazon hingga toko lokal kecil. Retail online akan menghasilkan pendapatan sekitar 224 miliar dolar untuk tahun 2012. Proposisi nilai e-tailers adalah menyediakan belanja murah 24/7 yang nyaman,
menawarkan banyak pilihan dan pilihan konsumen. Selanjutnya ada penyediaan konten. Konten didefinisikan secara luas untuk mencakup semua bentuk kekayaan intelektual seperti bentuk ekspresi manusia yang dimasukkan ke dalam media nyata seperti teks, CD, atau disimpan di media digital atau lainnya. Penyedia tidak harus menjadi pembuat konten dan lebih cenderung menjadi distributor konten berbasis internet yang diproduksi dan dibuat oleh pihak lain. Di sini saya ambil contoh, Apple menjual track musik di iTunes Store. Total pendapatan yang dihasilkan pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 19 miliar per tahun. Oke, next. Selanjutnya ada pialang transaksi, merupakan situs yang memproses transaksi untuk konsumen yang biasanya ditangani secara langsung melalui telepon maupun surat. Dari yang kami lihat, proposisi nilai utama dari broker transaksi online adalah penghematan waktu dan uang, serta menyediakan paket perjalanan yang dikemas dalam satu lokasi. Selanjutnya ada pencipta pasar. Pencipta pasar membangun lingkungan digital di mana pembeli dan penjual dapat bertemu, menampilkan produk, mencari produk, dan menetapkan harga. Proposisi nilai pencipta pasar online adalah mereka menyediakan platform di mana penjual dapat dengan mudah menampilkan barang dagangan mereka dan di mana pembeli dapat membeli langsung dari penjual. Pasar lelang online seperti eBay dan Priceline adalah contoh yang baik dari model bisnis pencipta pasar. Pencipta pasar online akan menghasilkan pendapatan sekitar 18 miliar dolar untuk tahun 2012. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dimas. Terima kasih kesempatan dan waktunya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, saya akan menyampaikan e-commerce review model. Model pendapatan perusahaan menggambarkan bagaimana perusahaan akan memperoleh pendapatan, menghasilkan laba, dan menghasilkan pengembalian investasi yang unggul. Meskipun ada banyak model dalam pendapatan e-commerce, berbeda yang telah dikembangkan, saya dari buku mengambil ada 6 model pendapatan. Yang pertama adanya advertising atau advertising review model. Model ini merupakan platform atau website mengizinkan orang lain untuk memasang iklan dengan biaya tertentu. Contohnya seperti YouTube Ads dan Google Ads. Yang kedua ada sales atau sales review model. Sales review model merupakan suatu bisnis baik yang dijalankan oleh perusahaan atau perorangan, memperoleh pendapatan dari proses transaksi, penjualan barang ataupun jasa. Yang ketiga ada subscription atau subscription review model. Pendapatan diperoleh melalui biaya berlangganan dari customer. Contohnya, pendapatan yang dihasilkan dari berlangganan servis pada sebuah website, misalnya berlangganan majalah ataupun informasi-informasi yang dikirim secara periodik ke email pelanggan. Yang keempat, ada free atau free review model. Free review model bisnis ini dengan penawaran layanan mendasar secara cuma-cuma, tetapi mengenakan biaya untuk fitur khusus atau lanjutan yang disebut premium. Yang kelima ada transaction fee atau transaction fee review model. Nah, di transaction fee model ini pendapatan diperoleh menyedia jasa atau portal e-commerce melalui fee atau kombinasi penjualan barang atau jasa. Misalnya pendapatan yang diperoleh di situs Tokopedia dari setiap transaksi yang dilakukan. Dan yang terakhir atau yang keenam ada elevated. Elevated review model merupakan perusahaan penerima suatu pembayaran penyerahan untuk mengarah bisnis untuk bergabung atau menerima beberapa persen dari pendapatan sebagai hasil suatu penjualan yang ditunjuk. Selanjutnya saya akan menyampaikan e-commerce marketing. E-commerce atau elektronik e-commerce atau dalam bahasa Indonesia perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran atau penjualan, pembelian, pemasaran produk atau barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce sendiri makin kian berkembang beberapa tahun kebelakangan ini dengan secara perlahan menggantikan toko tradisional atau offline. Selanjutnya,
Untuk masalah pembayaran, ada beberapa metode yang sering digunakan dalam e-commerce, yaitu pembayaran elektronik. Nah, di pembayaran dengan metode ini menggunakan internet banking atau kartu kredit atau debit, atau dengan uang digital yang sudah beredar seperti GoPay, OVO, Link, Dana, dan lainnya. Yang kedua, pembayaran cash on delivery atau cash on delivery. Transaksi pembayaran dengan metode ini dilakukan secara langsung. Jadi penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan atau bisa juga dengan bantuan perantara atau kurir. Setelah menerima barang, pembeli membayarkan uang secara tunai kepada pihak penjual. Pembayaran menggunakan metode ini juga dapat meminimalisir terhadap penipuan secara online. Dan yang ketiga ada pembayaran lewat transfer. Pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual. Setelah membayar, barang baru akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman. Selanjutnya, B2B e-commerce, new efficient and relation. Di sini B2B sendiri jenis e-commerce ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan, di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Pada jenis e-commerce biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Di sini ada dua gambar. Yang kiri merupakan a net marketplace. Itu merupakan pasar bersih, adalah pasar online di mana banyak pembeli dapat membeli dari beberapa penjual. Itu yang merupakan penjelasan dari gambar sisi kiri. Dan di gambar sisi kanan merupakan jaringan industri swasta, juga dikenal sebagai pertukaran pribadi, menghubungkan perusahaan tanpa pemasok, distributor, dan mitra bisnis utama lainnya untuk manajemen rantai pemasokan yang efisien dan kolaborasi lainnya. Lanjut. Dan yang terakhir dari contoh B2B adalah Electronic Data Interchange atau disebut EDI. Perusahaan menggunakan EDI untuk mengoptimalisasi transaksi untuk e-commerce itu sendiri, e-commerce B2B, dan pengisian inventaris yang berkelanjutan. Pemasok dapat secara otomatis mengirim data tentang pengirim ke perusahaan pembelian. Perusahaan dapat menggunakan EDI untuk penyediaan kebutuhan produksi dan inventaris serta data pembayaran kepada pemasok. Sekian yang bisa saya sampaikan, dilanjut dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih Saudara Dimas. Saya akan lanjutkan learning objective 3, yaitu mobile digital platform and mobile e-commerce. Zaman sekarang, banyak orang menatap layar ponsel mereka untuk menonton video, chattingan di media sosial, mengerjakan pekerjaan mereka, dan juga melakukan beberapa transaksi keuangan dalam hal pembelian barang secara online. Dalam hal ini, mobile digital platform dan mobile e-commerce memiliki peluang yang sangat baik. Selanjutnya, apa itu mobile digital platform? Mobile digital platform adalah sebuah tempat, wadah, atau sarana yang memfasilitasi bertemunya para pihak untuk saling bertukar informasi, berdagang, atau menawarkan jasa dan layanan. Nah, karena dalam konsep ini mencakup hal yang luas dan berbeda-beda, saya akan memberi beberapa contoh. Yang pertama, itu platform media sosial yaitu Instagram dan Facebook. Dan contoh lainnya itu adalah platform audiovisual seperti YouTube dan Spotify, yang dimana mempunyai fungsi utama sebagai media hiburan bagi masyarakat. Terus yang kedua itu, apa itu mobile e-commerce? Nah, mobile e-commerce adalah sistem perdagangan elektronik dengan menggunakan peralatan portable mobile seperti telepon genggam, telepon pintar, PDA, notebook, dan lain-lain. Nah, contohnya itu penyedia online travel application seperti Traveloka. E-commerce yang berada di Traveloka bergerak pada bidang penjualan tiket wisata, tiket pesawat terbang, tiket kereta api, dan juga melayani pemesanan penginapan seperti kamar hotel. Dan selanjutnya itu ada contoh mobile e-commerce marketplace, yaitu ada Lazada, Bukalapak, dan Tokopedia. Dalam sebuah marketplace, penjual dan pembeli dapat melakukan kegiatan secara online, baik melakukan jualan maupun melakukan pembelian. Nah, mobile digital platform dan mobile e-commerce akan berjalan dengan baik apabila layanan berbasis lokasi
dan layanan perdagangan selulernya itu berjalan dengan baik. Selanjutnya itu ada layanan berbasis lokasi. Layanan berbasis lokasi sangat bergantung dengan layanan peta yang diaktifkan sistem penentuan posisi global atau GPS yang ada dalam perangkat. Nah, terus dalam layanan berbasis lokasi itu mencakup 3 elemen. Yang pertama ada layanan geososial, yang kedua ada layanan geo-advertising, dan yang ketiga ada layanan geoinformasi. Saya jelaskan dari yang pertama dulu. Layanan geososial. Layanan geososial itu kita dapat mengetahui lokasi tempat teman atau keluarga kita. Contohnya di Facebook tuh. Di Facebook tuh dia akan memberikan notifikasi yang misalnya kalau kita ada di suatu tempat tuh dia kasih tahu ini 20 orang teman Anda ada di sekitar Anda gitu. Dia muncul notifikasi memberitahukan bahwa di sekitar kita tuh ada teman-teman kita yang satu, maksudnya dia berteman dengan kita di Facebook. Terus yang kedua itu ada layanan geo-advertising. Nah, layanan geo-advertising itu merupakan fondasi ekonomi untuk perdagangan seluler, yang dimana geo-advertising mengirimkan iklan kepada pengguna berdasarkan lokasi GPS mereka. Pedagang memberi akses ke konsumen ketika mereka berada dalam jangkauan pedagang. Misalnya pada restoran fast food Wendy's. Nah, Wendy's itu mereka sering mengirimkan pesan promo makanan kepada orang-orang dalam jangkauan tertentu yang dekat dengan lokasi mereka. Misalnya mereka kayak kasih SMS gitu. Ini bahwa di toko mereka tuh sedang melakukan promo. Terus yang ketiga ada layanan geoinformasi. Nah, saat kita jalan-jalan mencari properti di sebuah daerah, kita dapat mengetahui harga properti tersebut. Nah, contoh aplikasinya itu yang wikitude.me. Dia itu layanan geoinformasi yang menyediakan jenis peramban khusus untuk ponsel cerdas yang dilengkapi dengan GPS dan kompas yang built-in yang dapat mengidentifikasi lokasi tepat Anda kemana ponsel itu diarahkan. Selanjutnya, ada layanan perdagangan seluler lainnya. Nah, yang pertama itu bank dan perusahaan kartu kredit. Nah, di mana mereka meluncurkan layanan yang memungkinkan pelanggan mengelola akun mereka dari perangkat seluler mereka. Contoh kasusnya itu pelanggan JP Morgan Chase, dan Bank of America, yang mereka memberikan akses kepada konsumen mereka dengan menggunakan ponsel mereka untuk memeriksa saldo rekening, mentransfer dana, dan membayar tagihan. Terus yang kedua tuh penyedia iklan di tampilan seluler, yang dimana mereka mengidentifikasi pengguna ponsel dalam jarak tertentu dari outlet terdekat pengiklan dan memberitahu mereka tentang alamat outlet dan nomor telepon. Mungkin termasuk memasukkan tautan ke kupon atau promosi lainnya. Terus yang ketiga ada aplikasi seluler penarik pengunjung outlet, yang dimana saat pengunjung memasuki wilayah toko, pengguna akan mendapatkan notifikasi. Nah, misalnya itu contohnya itu yang pada aplikasi Shopkick, secara otomatis mengenali kita pengguna saat kita itu memasuki toko retail dan menawarkan mata uang virtual yang baru disebut Kickbucks, yang dapat ditukarkan dengan kredit kartu hadiah iTunes, voucher perjalanan, DVD, atau hadiah uang kembali langsung dari toko mitra. Yang keempat itu ada game dan hiburan. Zaman sekarang smartphone dan tablet itu sudah berkembang menjadi platform hiburan portable, di mana perangkat yang berbasis Android dan iPhone menawarkan permainan digital, streaming, musik, dan media sosial yang bisa diunduh secara langsung. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Eka Jiwata. Selanjutnya, membangun kehadiran e-commerce. Membangun kehadiran e-commerce yang sukses membutuhkan pemahaman yang tajam tentang bisnis, teknologi, dan masalah sosial, serta pendekatan sistematis. Saja teka-teki pembuatan situs. Pertama, kita harus menyadari area utama di mana kita perlu membuat keputusan. Di bidang organisasi dan sumber daya manusia, kita harus menyatukan tim individu yang memiliki keahlian yang diperlukan untuk membangun dan mengelola situs e-commerce yang sukses. Tim ini akan membuat keputusan tentang teknologi, desain situs, dan kebijakan sosial
dan informasi yang akan diterapkan di situs yang akan kita buat. Kita juga perlu membuat keputusan tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur telekomunikasi situs kita. Selanjutnya ada tujuan bisnis, fungsionalitas sistem, dan persyaratan informasi. Kita harus mengidentifikasikan tujuan bisnis spesifik untuk situs kita. Dan kemudian kita harus mengembangkan daftar fungsi sistem dan persyaratan informasi. Contoh dari tujuan bisnis yang pertama menampilkan barang, memberikan informasi produk, dan personalisasi atau kostumisasi, dan lain-lain. Contoh dari fungsionalitas sistem, yang pertama ada katalog digital, basis data produk, pelacakan pelanggan di tempat, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh dari persyaratan informasi, yang pertama katalog teks dan grafik dinamis, deskripsi produk, nomor stocking, tingkat inventaris, ID pengguna, dan lain-lain. Selanjutnya ada membangun situs web in-house versus outsourcing. Ada banyak pilihan untuk membangun dan memelihara situs web. Tergantung pada berapa banyak uang yang akan kita habiskan untuk membuat web. Pilihan tersebut berkisar dari outsourcing seluruh pengembangan situs web ke vendor eksternal untuk membangun semuanya sendiri. Selanjutnya ada keputusan bangunan. Jika kita memilih untuk membangun situs kita sendiri, ada berbagai pilihan. Kecuali kita cukup terampil, kita harus menggunakan template untuk membuat situs web. Misalnya Yahoo Solusi Merchant, Amazon Store, dan eBay. Semuanya menyediakan template yang hanya mengharuskan kita untuk memasukkan teks. Selanjutnya ada keputusan hosting. Sebagian besar bisnis memilih untuk mengalihdayakan hosting dan membayar perusahaan untuk menghost situs web. Yang berarti bahwa perusahaan hosting bertanggung jawab untuk memastikan situs tersebut agar tetap hidup atau dapat diakses 24 jam sehari. Dengan menyetujui biaya bulanan, bisnis tidak perlu khawatir dengan aspek teknis, pengaturan, dan pemeliharaan server web. Selanjutnya ada anggaran situs web. Situs web sederhana dapat dibangun dan dihosting dengan biaya tahun pertama sekitar $5.000 atau kurang. Situs web perusahaan besar dengan tingkat interaktivitas dan keterkaitan yang tinggi dengan sistem perusahaan menelan biaya beberapa juta dolar per tahun untuk dibuat dan dioperasikan. Berikut diagram dari komponen anggaran situs web. 30% dari desain, 20% dari marketing, 15% dari content development, 10% dari hosting service, software, dan hardware. Dan yang terakhir 5% dari telekomunikasi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.